Wahsy merupakan seorang budak milik Jubair bin Mut'im yang pamannya terbunuh di Perang Badar oleh Hamzah. Kala itu Wahsy dijanjikan akan dibebaskan dari perbudakan, jika ia berhasil membalas dendam dengan membunuh Hamzah. Hindun juga ikut menjanjikan hadiah-hadiah yang berlimpah jika ia berhasil membunuh Hamzah. Hingga pada saat Perang Uhud berlangsung, Wahsy tidak punya tujuan lain kecuali untuk membunuh Hamzah demi mendapatkan kebebasannya dari perbudakan. Dengan demikian, ia tidak melakukan pertempuran dengan orang muslim lainnya kecuali hanya mengendap-endap mendekati Hamzah yang berperang bagai banteng yang sedang mengamuk. Ia mencari kesempatan yang tepat untuk bisa melemparkan tombaknya kepada Hamzah. Pada saat situasi berbalik, yaitu dari kemenangan kaum muslim menjadi kekalahan, karena sebagian besar pemanah yang ditugaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga dari sisi bukit turun untuk mengambil ganimah, posisi Hamzah menjadi terbuka. Di saat yang sama, Wahsy melemparkan tombaknya dan mengenai pinggangnya hingga tembus ke depan. Ketika itu, Hamzah sempat akan berdiri kemudian terjatuh dan meninggal. Wahsy lalu mencabut tombaknya dari tubuh Hamzah, dan berteriak gembira karena dia telah membunuh Hamzah. Dengan begitu, terbunuhnya Hamzah di Perang Uhud. Setelah itu Hindun yang menaruh dendam pada Hamzah, merusak jasadnya dan Hindun mengambil hati Hamzah dari jasadnya. Ketika pertempuran usai, Wahsy kembali ke Makkah bersama rombongan kaum kafir Quraisy. Atas keberhasilannya itu, Wahsy mendapatkan kebebasannya dari perbudakan. Saat Fathul Makkah, seperti kebanyakan orang yang mempunyai kesalahan besar terhadap Islam, Wahsy pun berusaha melarikan diri, sehingga ia lari ke Taif. Ketika utusan dari Taif akan menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk menyatakan keislaman, ia berpikir untuk lari ke Syria, Yaman atau tempat lainnya. Namun di tengah-tengah kebingungannya, seseorang berkata kepadanya, "Hai orang bodoh, Rasulullah tidak akan membunuh seseorang yang memeluk Islam." Wahsy pun akhirnya datang ke Madinah. Saat terlihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Wahsy segera berdiri di depan beliau dan mengucap syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali Wahsy dan memintanya untuk menceritakan proses ia membunuh Hamzah. Setelah Wahsy bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampak sangat bersedih mengingat apa yang terjadi pada pamannya di Perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Sungguh amat disesalkan. Engkau telah muslim, tetapi sebaiknya engkau menghindarkan perjumpaan denganku, untuk tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat." Mungkin tidak mengenakan bagi Wahsy untuk tidak bisa bergaul rapat dengan sosok mulia seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun atas apa yang dilakukannya di masa lalu, ia bisa sangat memahaminya. Cukup bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejauhan dan menjadi umatnya adalah suatu karunia besar. Ketika Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan ke Yamamah untuk menumpas nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, Wahsy pun ikut serta dalam pasukan ini dengan membawa tombak yang dahulu ia gunakan untuk membunuh Hamzah. Terlihat tekadnya yang bulat untuk menebus kesalahannya di masa lalu dalam peperangan ini. Sambil bertempur, ia terus bergerak mendekati posisi nabi palsu itu. Pada saat yang tepat, ia melihat Musailamah berdiri dengan pedang terhunus, kemudian ia melemparkan tombaknya dengan teknik Habsyi yang dikuasainya, dan tepat mengenai nabi palsu itu hingga tewas. Wahsy berkata, "Sungguh dengan tombak ini saya telah membunuh sebaik-baiknya manusia, yaitu Hamzah. Saya berharap semoga Allah mengampuniku, karena dengan tombak ini pula saya telah membunuh sejahat-jahatnya manusia, yaitu Musailamah."